Assalamualaikum buat sahabat channel semula. Jadi apakah dirimu ingin bahagia? Tentu saja semua orang ingin bahagia. Tidak ada yang ingin hidup dalam kesulitan, kegelisahan dan kesengsaraan. Namun apakah sudah tahu bagaimana cara bahagia yang benar? Apa yang membuatmu bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti? Banyak orang yang salah dalam mendefinisikan kebahagiaan. Mereka mengira bahwa kebahagiaan itu tergantung pada harta, jabatan, kekuasaan, atau kesenangan duniawi lainnya. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan semua itu, tapi ternyata mereka tidak merasa puas. Mereka merasa ada yang kurang, ada yang kosong, ada yang tidak beres. Mereka seperti melihat fata morgana di padang pasir yang kelihatan indah tapi sebenarnya tidak ada. Padahal Sang Ilahi Robbi sebagai pencipta manusia sudah memberitahu bagaimana cara bahagia yang sesungguhnya. Sudah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat yang hakiki. Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk bahagia dunia akhirat? Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, luruskan hati dan hidupmu kepadanya. Dia adalah yang paling tahu apa yang terbaik untukmu, karena Dia adalah yang menciptakanmu, adalah yang paling mengerti apa yang kita butuhkan, karena Dia adalah yang memberi rezeki. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, baik suka maupun duka, ada hikmah dan kebaikan di baliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita dan tidak akan menyia-nyiakan amal baik kita. Oleh karena itu, berserah diri kepadanya adalah jalan terbaik dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik yang telah menunjukkan bagaimana cara hidup yang mulia, bermartabat dan berkah. Apakah saat ini sedang miskin atau kaya, jadi pejabat atau rakyat jelata, sedang sempit atau lapang? Jika ikut arahannya dan ikut cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Dia pasti akan memberikan kebahagiaan hidupmu di dunia dan akhirat. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkar janji. Namun sebaliknya, siapapun jika ingkar dari petunjuknya, melenceng dari contoh kehidupan Rasulnya, maka bersiap-siaplah untuk menderita di dunia, sengsara di alam kubur, dan puncak penderitaan dalam siksa kengerian jahanam selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, penuhi kebutuhan jasad dan ruh secara seimbang. Jasad memerlukan asupan gizi dan nutrisi, demikian juga ruh kita. Makanan 4 sehat 5 sempurna jasad berasal dari bumi, sedangkan untuk ruh berasal dari langit. Kita harus memberi makan ruh kita dengan Al-Quran, syalat, zikir, dan ibadah lainnya yang bisa mendekatkan kita kepadanya. Kebanyakan manusia tidak bahagia karena lebih berkonsentrasi untuk pemenuhan kebutuhan jasadnya dan membiarkan ruhnya kelaparan. Mereka lebih takut kelaparan di dunia daripada kelaparan di akhirat. Padahal ruh adalah yang akan abadi, sedangkan jasad adalah yang akan binasa. Renungkan semua itu sebelum terlambat, karena ajal semakin hari semakin mendekat. Lalu yang ketiga, gantungkan seluruh hidup dan mati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang menyangka jika sudah beribadah, sudah dekat padanya,
maka hidupnya akan mudah, rezeki lancar, dan terhindar dari musibah-musibah. Ini adalah kesalahan berpikir yang fatal. Bukan seperti itu cara takdirnya bekerja. Dialah sebaik-baiknya untuk menguji kualitas kesungguhanmu mendekat padanya. Dia akan memberikan hadiah yang langsung disampaikan oleh malaikat Jibril berupa ujian, musibah, dan kesusahan hidup yang terkadang datang bertubi-tubi sehingga menguras energi, derita, dan juga air mata kita. Namun percayalah, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatmu menangis tanpa menyediakan senyum bahagia sesudahnya. Mustahil menggembleng dalam derita tanpa menyediakan bahagia yang sempurna untukmu setelahnya. Percayalah, tidak akan ingkar janji, akan memberikan kita pahala yang berlipat ganda dan akan menghapus dosa-dosamu. Dengan sabar kita menghadapi ujiannya, akan mengangkat derajat kita di sisinya dan akan memberikan kita surga yang indah dan nikmat. Dan yang keempat, carilah ketentraman batinmu. Banyak manusia yang terpenuhi semua fasilitas kehidupannya, harta yang banyak, rumah mewah, mobil bertumpuk, namun hatinya tetap gelisah, jauh dari ketentraman. Dunia ini memang bisa membuatmu senang, namun tidak mampu membayar ketentraman batinmu. Dunia sering membuatmu tergelincir dalam dosa, dan dosa-dosa itulah yang membuat hidupmu menjadi susah dan gelisah. Ingatlah padanya, pasti hatimu tentram dan batin tenang. Putuskan dirimu dari menghamba pada dunia, menghambalah hanya padanya. Niscaya kebahagiaan hidup akan bersamamu. Dan yang terakhir, kebahagiaan sejatimu ada di alam akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan, tempat ujian, tempat beramal. Akhirat adalah tempat kembali, tempat pertanggungjawaban, tempat balasan. Jangan sampai tertipu oleh dunia yang fana ini dan melupakan akhirat yang kekal nanti. Jangan sampai menukar kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia yang sementara. Jangan sampai menyesal di hari kiamat ketika semua amal akan dihisap dan semua rahasiamu akan dibongkar. Buat sahabat semula, jadi berusaha untuk bahagia dunia akhirat dengan mengandalkannya, luruskan hati dan hidup kepadanya. Mari penuhi dan beri makan kebutuhan jasad dan ruh kita. Ingatlah, kebahagiaan sejatimu ada di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.